Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Malam ini kembali kita berjumpa di pelajaran kita tafsir, dan kita masih di pembicaraan kita teman-teman surat Al-Alaq. Malam hari ini kita masuk ke ayat 11, 12 sama 13 insyaallah. Setelah kita selesai dari penjelasan ayat yang ke-14. Baik, kita masuk ke ayat selesai kita dari ayat 9 dan 10 ya. Di ayat berikut Allah Ta'ala yaqul ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Kita di situ kemarin ya, di pelajaran sebelumnya. Ara'aita, bagaimana menurutmu, alladhi yanha, orang yang melarang, 'abdan, hamba, idza shalla, bila dia salat. Ara'aita, bagaimana menurutmu, mu di sini itu sudah jelas maknanya ya, siapa yang dimaksud? Bagaimana menurutmu orang yang melarang orang? Nah, mu di sini maksudnya siapa? Hah? Bagaimana menurutmu Abu Jahal? Orang yang melarang orang yang sholat, begitu? Ara'aita, tak di sini kira-kira siapa maksudnya? Ayo, kita belum lanjut ini kalau nggak tahu. Kira-kira mu di situ siapa? Nggak tahu. Kira-kira siapa? Gimana? Coba. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurutmu, supaya maksudnya itu tidak hanya hadir, tetapi paling tidak apa? Faham. Baik. Bagusnya lagi tuh kalau ngaji itu bawa kertas nyatet, supaya nggak cuman apa ya? Iya, dengar tapi nggak paham. Sayang begitu. Kita sudah sampai surat apa ini? Surat Al-A'la. Baik. Kalamnya Allah itu kalam paling mulia teman-teman. Jadi kalau cuman sekedar apa? Mendengar tapi tidak paham, sangat disayangkan. Coba kita interaksi ya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurutmu terhadap orang yang melarang orang salat? Mu di sini siapa? Hah? Bagaimana menurutmu wahai engkau titik-titik terhadap orang yang melarang orang salat? Nah, siapa? 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 Rasul. Iya. Coba kalau kita pakai kata Rasul ya. Bagaimana menurutmu wahai Rasul terhadap orang yang melarang orang salat? Yang melarang siapa? Abu Jahal. Yang dilarang? Berarti bagaimana menurutmu wahai Rasul terhadap orang yang melarang Abu Jahal terhadap orang Muhammad apabila dia salat? Berarti ara'aita di sini maksudnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Jadi ara'aita di sini ditangkap dulu ya, bahwa ini khitab. Tahu namanya khitab? Ajakan berbicara. Biasanya kalau anta, kamu itu biasanya yang diajak bicara siapa? Ya sesuai konteks.
Tapi karena Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah, berarti kebanyakan mu di situ siapa? Rasulullah. Baik. Ara'aita, bagaimana menurutmu wahai Muhammad? Dan ini kita sudah selesai kemarin dari bahasan ini, yaitu satu sifat dari Abu Jahal, yaitu suka menghalangi orang apa? Sholat. Atau dalam makna umum, suka melarang-larang orang untuk melakukan kebaikan. Atau lebih umum lagi, suka melarang orang melakukan apa? Kebajikan. Pokoknya diterjemah aja seperti itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana pendapatmu, wahai Muhammad? Dari penjelasan ini, teman-teman, di penjelasan kita sebelumnya banyak faedahnya yang bisa kita ambil kemarin. Masih ingat nggak? Satu saja. Nah, dari ayat ini bahwa bagaimana pendapatmu wahai Muhammad tentang orang yang melarang orang yang sholat? Siapa dia? Abu Jahal. Apa yang bisa kita ambil kemarin faedahnya? Nah, kan lupa kan? Yaitu apa? Yaitu dari ini kita juga mengambil pelajaran waktu itu, teman-teman, ya, bahwa seseorang itu ketika melarang dari sesuatu, di sini itu ada etika ketika melarang orang dari sesuatu. Kita ada kisah kemarin, kisah siapa itu? Ali bin Abi Thalib ketika melihat orang sholat di lapangan, sholat apa? Hari raya. Biasanya kan kalau dulu sholat hari raya itu di lapangan. Baik. Nah, karena di lapangan berarti nggak ada sholat sunnah sebelum dan sudahnya, karena kan di lapangan. Kecuali kalau di masjid, berarti sholat apa? Tahiyat masjid. Tapi ini dia datang, orang sholat di lapangan, dia sholat sebelum sholat hari raya. Ditegur sama Ali bin Abi Thalib. Karena memang sholat ini tidak pernah dilihat dilakukan oleh siapa. Sepanjang kita sholat hari raya itu Nabi yang nggak pernah begitu caranya. Tapi masalahnya dia lagi apa? Sholat. Sholat itu perbuatan yang paling apa? Agung. Akhirnya Ali bin Abi Thalib merubah diksinya supaya nanti tidak dituduh kalau dia itu melarang orang sholat. Ya, banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak di atas petunjuk Rasulullah, tetapi itu ibadah gitu menurut mereka. Sama seperti kasus yang tadi, apa salahnya saya lagi apa? Sholat kan gitu. Nah, Ali berpikir gimana caranya supaya orang itu nggak tersinggung. Karena kalau misalkan Ali tiba-tiba mengatakan, ini sholat apa ini? Nggak boleh sholat ini. Jangan sampai nanti orang paham, dia bikin framing di luar. Dia bilang apa? Oh, Ali ngelarang orang apa? Sama kayak antum. Sama kayak antum. Antum ngelarang perayaan maulidnya, justru orang bikin framing di luar. Antum itu tidak cinta siapa? Antum gitu kan? Makanya Ali bin Abi Thalib itu berpikir untuk bagaimana cara supaya orang ini tidak memframing. Sama seperti misalkan apa, orang misalkan melarang orang dari acara-acara kematian, misalkan 7 hari, 10 hari, karena memang kan nggak ada kan di zaman Rasul kan begitu ya. Tapi begitu antum larang, orang bikin framing di luar. Oh, dia ngelarang kita apa? Tahlil. Padahal nggak pernah ada orang ngelarang orang untuk apa? Untuk tahlil. Orang juga itu tahlil kok setiap hari 1000 kali, 2000 kali gitu. La ilaha illallah. Tapi kan yang dimaksud itu apa? Ritualnya yang dimaksud, bukan pengucapan la ilaha illallah. Nah, antum itu sekarang harus berpikir supaya orang itu tidak ada celah untuk membuat apa? Framing. Membuat framing. Sama seperti misalkan antum ngelarang begini. Ada orang baca Quran misalkan shadaqallahul azim. Ya enggak? Antum jangan begitu. Oh, ini kita dilarang nih menggunakan kalimat apa? Shadaqallahul azim. Berarti dia nggak percaya Allah itu maha apa?
Jadi dia buat framing di luar gitu. Padahal yang dimaksudkan itu adalah jenis amalannya yang dimaksudkan. Nah, Ali bin Abi Thalib berpikir, gimana caranya? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Ini ucapan beliau ya, bagus sekali ucapan. Nah, ini orang-orang itu kalau menasihatkan orang itu lihat-lihat apa? Diksi. Diksi itu penting sekali. Karena itu mewakili masalahnya. Karena nanti biasanya merembetnya kemana-mana. Kadang juga teman-teman, maksud kita benar, tujuan kita benar, tetapi ketika caranya cacat, kadang-kadang juga konfliknya lebih besar. Bukan berarti kita menafikan konflik. Orang mengingkari kemungkaran itu pasti ada apa? Pasti ada konflik. Tetapi paling tidak kalau kita bergerak dengan apa? Dengan bimbingan wahyu, setidaknya kita bisa meminimalisir itu. Kalau kata Ali bin Abi Thalib ketika melihat orang itu lagi sholat, apa kata imam? Apa waktu itu? Apa kata imam radhiyallahu taala anhu? Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al zalik. Mohon maaf banget. Aku belum pernah melihat Rasulullah melakukan apa yang kamu lakukan. Tanpa terang-terangan menyebut sholat. Jadi beliau tidak mengatakan begini. Aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan atau tidak pernah melihat Rasulullah sholat apa yang kamu sholatkan. Jadi dirubah diksinya sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Aku belum pernah melihat apa yang kamu lakukan ini dilakukan oleh siapa? Jadi kata sholatnya itu dijatuhkan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu orang itu ingin memojokkan Ali bin Abi Thalib. Ingin memojokkan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia bertanya kepada Ali, kenapa kamu nggak langsung saja mengatakan kalau sholat ini nggak boleh? Nah, lalu apa kata Ali bin Abi Thalib? Aku takut kalau aku mengatakan sholat, aku termasuk seperti siapa? Abu Jahal, melarang orang dari sholat. Jadi sebenarnya bukan sholatnya yang dilarang oleh Ali bin Abi Thalib, tetapi apa? Menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan sholat yang dilarang, tetapi menyelisihi sunnahnya. Jadi aku nggak pernah melihat Rasulullah melakukan seperti apa yang kamu lakukan. Nah itu satu satu faedah yang waktu itu kita ambil teman-teman. Kemudian faedah berikut yang masih kita ingat teman-teman ya, bahwa di ayat ini Abu Jahal ini menunjukkan apa ya? Karena kedengkian, karena kebencian, ada sifat keterlaluannya Abu Jahal. Jadi dia tidak lagi menyenggol seorang Muhammad, tetapi dia sudah mulai menyenggol siapa? Tuhannya Muhammad. Ya. Maka Allah Ta'ala itu langsung membantah. Apa kata Allah? Kalau misalkan Abu Jahal ingin menghentikan Muhammad itu salat, ayadhunnu Abu Jahlin annahu law lam yasjud Muhammadun layh la ajidu sajidan ghairah. Apa Abu Jahal itu menyangka kalau misalkan Muhammad tidak sujud lalu tidak akan ada orang lain lagi sujud kepada aku? Aku hanya punya hamba, hanya seorang Muhammad? Enggak, kata siapa? Oh, kalau kamu misalkan bunuh Muhammad supaya tidak ada lagi orang sujud kepada aku, inna Muhammadan abdun wahid. Muhammad itu satu hambaku. Waliya minal malaikatil muqarrabina ma la yusihim. Sementara aku memiliki banyak malaikat. Makanya ya, ini juga kita bisa tarik kesimpulan teman-teman ya. Antum mau baik, nggak baik, itu kebalikannya ke antum. Allah tuh nggak butuh sebenarnya. Karena kebaikan itu butuh siapa? Kita. Ya, makanya orang itu nggak boleh dia cemburu-cemburu dalam masalah dunia. Dia harus cemburu dalam masalah apa? Akhirat. Karena terlalu rendah gitu. Terlalu rendah. Kalau misalkan pengen seperti orang begini, pengen seperti orang begitu, itu terlalu rendahan. Tapi orang itu harus cemburu ketika melihat orang apa? Taat. Itu harus cemburu. Kok dia bisa ya? Kok saya nggak bisa? Dia selalu sholat jamaahnya nggak pernah telat. Dia selalu datang ngaji. Kok saya nggak bisa? Padahal saya lebih sehat kan gitu. Jadi dari ayat ini juga
kita bisa menarik kesimpulan bahwa ketaatan itu teman-teman itu kembali ke kita. Jadi Allah tidak butuh ketaatan kita. Kamu itu mau taat mau enggak, itu enggak, karena Allah itu masih memiliki banyak makhluk, makhluknya bukan kita doang gitu. Jadi seolah-olah Allah berkata kepada siapa? Abu Jahal, kamu kira hamba saya cuma Muhammad doang? Kalau kamu matikan Muhammad, itu masih saya punya makhluknya lain. Siapa? Malaikat, al-muqarrabin, orang-orang yang taat. Ma la yuhsihim, yang jumlahnya tidak ada yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Nah, jadi keterlaluannya Abu Jahal ini bukan lagi nyenggol orangnya, tapi nyenggol siapa? Nyenggolnya Allah. Illa ana wa hum daiman fi shalat wa tasbih. Ya. Kecuali terhadap saya mereka itu selalu menjaga salat dan selalu menjaga apa? Tasbihnya. Siapa maksudnya? Malaikat. Ya, taib. Kemudian yang terakhir teman-teman, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan di ayat tadi ya, ara'aital ladzi yanha 'abdan. Pakai apa? Pakai tanwin. Tanwin ini teman-teman satu tanda yang memberikan arti atau sigot bentuk kata yang disebut dengan nakirah. Rajulun, rajulan, abdun, abdan, apalagi Muhammadun, muhammadan, apalagi aliyun, aliyan, tanwin ya. Nakirah itu apa? Nakirah itu adalah satu hal yang tidak dipastikan atau tidak dimaksudkan. Kalau saya mengatakan rajulun, ya laki-laki, tapi nggak pasti yang mana laki-lakinya. Tayyib. Itu kalau pakai apa? Tanwin. Tanwin ini berarti apa? Nakirah. Tidak dituju maksudnya satu atau tertentu, tetapi apa? Umum. Nah, menariknya kenapa Allah menyebut abdan di sini? Coba kita lihat lagi ya. Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Mu di sini siapa tadi? Muhammad atau Rasul? Bagaimana pendapat wahai Rasul? Alladzi, terhadap orang yang yanha, melarang. Siapa melarang? Abu Jahal. Abdan, orang. Siapa orang di sini abdan? Orang melarang orang. Abdan di sini siapa? Jangan takut, jangan takut. Jangan takut. Abdan di sini siapa? Hamba. Maksudnya siapa di situ? Bagaimana menurutmu wahai Rasul, orang yang melarang orang sholat? Orang sholat itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perhatikan ya. Tapi uniknya, menariknya, kenapa Allah menyebut Rasul itu dengan kalimat abdan? Tidak dalam bentuk kalimat apa? Ma'rifah. Tidak dalam bentuk ma'rifah. Kalau ma'rifah itu sudah diketahui, dikenal. Mestinya ayatnya mungkin begini lebihnya ya. Ara'aital ladzi yanha al-'abda idza shalla. Mungkin pakai alif lam misal begitu kan? Yanhal 'abda misal begitu. Tapi yanha abdan. Apa kata ulama? Kenapa Allah padahal itu sudah diketahui maksudnya? Siapa maksudnya abdan? Rasulullah. Tetapi menggunakan kalimat nakirah. Apa maknanya? Itu menunjukkan bahwa mau tidak disebut, mau disebut, mau umum, mau khusus, itu sudah pasti yang dimaksudkan siapa? Rasulullah. Artinya Rasulullah itu di sisi Allah begitu sangat dikenalnya. Siapa? Rasulullah. Begitu sangat khususnya siapa? Rasulullah. Sama seperti contoh. Saya kasih contoh lagi. Ketika kita baca ayat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami akan menurunkan dia di malam Lailatul Qadar. Dia di situ siapa?
Apa? Al-Quran. Disebut enggak Qurannya? Enggak. Tapi antum begitu baca ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu langsung kelintas. Yang turun itu apa? Itu saking sudah diketahuinya pasti yang dimaksud itu apa? Karena yang diturunkan di malam Lailatul Qadar itu apa? Al-Quran. Seperti itulah. Meskipun Rasulullah disebut abdan, tetapi apa? Sudah pasti karena saking terkenalnya. Siapa maksudnya? Rasulullah. Itu banyak contohnya. Contoh misalkan juga di surat apa itu? Di surat di juz yang 15 itu, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Surat apa? Surat Al-Isra. Bagus. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid al-aqsa. Coba perhatikan ya. Allah tidak menyebut kalimat Muhammad. Cukup mengatakan apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Itu langsung kelintas itu. Hamba itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bahwa hubungan khusus begitu dekatnya, begitu terkenal dan dikenalnya Sayyidina di sisi siapa? Di sisi Allah. Faham sampai sini? Nah, itu kita bisa ambil pelajaran itu. Ara'aita saja itu bisa kita ambil banyak pelajaran. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Baik. Kemudian kita lanjut teman-teman ke ayat 11. Apa ayat 11? Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran? Bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu dia yang berada di atas kebenaran? Coba kita urut ayat ini. Ara'aita, bagaimana menurutmu? Nah, berarti tak di sini siapa di sini kira-kira yang dimaksud? Yang diajak bicara sekarang ini tak di sini siapa? Rasulullah. Coba sekarang kita urut. Kita pakai kalimat siapa? Rasulullah. Bagaimana menurutmu wahai Rasul, jika dia yang berada di atas petunjuk? Dia di situ berarti siapa dong? Masa Rasul lagi? Harusnya ada pihak ketiga dong. Ini saya lagi ngomong nih. Wahai Muhammad, bagaimana menurutmu jika dia, si fulan itu dia berada di atas petunjuk? Kalau antum konsisten tapi ya, pakai nama siapa? Pakai nama Rasul. Bagaimana menurutmu wahai Rasul, jika dia yang dilarang itu berada di atas petunjuk? Matching nggak kira-kira? Enggak. Oke. Berarti kira-kira tak di situ siapa? Berarti dibalik berarti. Oke. Coba kita balik ya. Bagaimana menurutmu wahai Abu Jahal, jika yang dilarang itu dialah yang berada di atas petunjuk? Berarti dia di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata satu ulama, kalau kita mengambil tak di situ Abu Jahal, jadi seolah tidak mengurut gitu loh. Ara'aita pertama maksudnya siapa? Muhammad. Antum sepakat ya? Jangan dibalik-balik lagi. Ya. Ara'aita pertama maksudnya siapa? Rasulullah. Ara'aita kedua maksudnya siapa? Jadi kayak jomplang gitu. Dari Rasul kemana? Ke Abu Jahal. Tetapi jomplang ini memungkinkan nggak kira-kira? Memungkinkan nggak? Tidak. Tapi yang paling masuk kalau kita artikan itu begitu. Bagaimana menurutmu wahai Abu Jahal, jika yang dilarang itu dia yang berada di atas petunjuk? Coba kita balik sekarang. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad, demi untuk membela supaya ngurut ya. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad, jika yang dilarang itu atau dia itu berada di atas petunjuk? Kan nggak mungkin Abu Jahal berada di atas petunjuk. Ya. Tapi memang khilaf di kalangan ulama tafsir. Tak di sini itu maksudnya apakah Muhammad atau maksudnya siapa? Abu Jahal. Dan dua-duanya itu memungkinkan. Dua-duanya itu memungkinkan. Kita ambil satu sampel dulu. Satu ulama mengatakan bahwa khitab ayat ini atau perintah atau yang diajak berbicara di dalam ayat ini itu siapa?
Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, supaya tidak salah dalam kita menerjemah, kalau tak di situ siapa? Rasulullah. Kalau tadi kita konsisten mengatakan Rasul, bagaimana menurutmu wahai Rasul jika dia yang berada di atas petunjuk? Jangan sampai nanti orang keblinger gitu. Lah Abu Jahal di atas apa? Petunjuk begitu. Tapi sebenarnya bisa. Nah, bagaimana cara para ulama memahaminya? Nah, ara'aita in sara 'alal huda washtaghala bi amri nafsihi. Perhatikan ya, bagaimana menurutmu wahai Muhammad jika si Abu Jahal itu berada di atas petunjuk, dia menyibukkan dirinya dengan apa? Dengan ibadah, dengan petunjuk. Amakana yaliqu bihi zalik? Bukankah? Nah, jadi ini yang itu masih koma yang tadi itu. Jadi dia akan menjadi sempurna dengan kalimat ini. Bukankah itu lebih layak untuk dia? Nah, jadi ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapat wahai Muhammad jika Abu Jahal itu berada di atas petunjuk? Kan keren. Nah, begitulah kira-kira. Kan keren. Kenapa akan menjadi orang yang keren? Rajulun aqil. Dia itu orangnya cerdas. Begitu ya. Bagaimana pendapat Muhammad? Kalau misalkan Abu Jahal itu di atas apa? Petunjuk, menyibukkan diri dengan ibadah. Dan itu lebih cocok untuk dia. Karena dia itu orang yang apa? Orang yang cerdas. Zu sarwah. Orangnya mulia, kaya dia. Falau ikhtara ad-din wal huda wal amra bit taqwa amakana dzalika khairan lah. Jika dia itu lebih memilih agama Islam, lebih memilih petunjuk Islam, lebih memilih perintah untuk dia salat, lebih memilih untuk takwa, bukankah itu lebih keren untuk dia? Karena dia orang cerdas dan karena dia orang kaya begitu. Tayyib. Dia akan lebih memilih ketakwaan daripada dia kufur kepada Allah. Dia akan lebih memilih ketakwaan daripada bermaksiat kepada Allah. Dia akan mengabdi kepada Allah, dia akan taat kepada Allah. Jadi seolah-olah Allah ingin berfirman begini kepada Sayyidina, talahaf alaihi. Kasihankanlah dirimu kepada dia. Jadi kalau bahasa kita itu kasihan banget ya Abu Jahal. Sudah pinter, sudah kaya, tapi apa? Kafir. Jadi ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu wahai Rasul jika Abu Jahal itu di atas petunjuk? Kan keren karena dia itu orang kaya, karena dia itu orang cerdas, tapi sayang. Kenapa dia lebih memilih apa? Kekufuran. Ya, tayyib. Bagaimana kita kenal Abu Jahal ini teman-teman? Dia itu apa? Fawwata 'ala nafsihil maratibal 'aliyata wa qani'a bil maratibid daninah. Atau ad-dani'ah. Dikenal Abu Jahal ini adalah orang yang selalu apa ya? Orang yang selalu ideal gitu kalau ngejar dunia itu. Jadi seolah-olah Allah berkata kepada Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, Allah berfirman ya, misalkan apa? Kalaulah sekiranya Abu Jahal itu sebagaimana dia ngejar dunia selalu sempurna, langkah baiknya kalau dia seperti itu dia ngejar apa? Akhirat. Nah, ini juga jadi pelajaran teman-teman. Ini juga bisa jadi apa? Pelajaran. Jangan sampai waktu, jangan sampai harta, jangan sampai usia yang kita punya begitu kita itu sempurna kalau ngajar dunia. Tapi kalau gantian akhirat, sisa-sisa diberikan. Ini sama sifatnya seperti siapa? Yang disayangkan oleh Allah dari sifat siapa? Padahal dia punya otak cerdas, dia bisa duduk belajar, dia bisa pahami agama, dia punya otak cerdas. Sayang kalau nggak dipakai. Itu saya ingat dulu ketika di kampus teman-teman, saya datang ke satu kamar, saya punya teman yang buat ada satu kalimat yang membuat waktu itu Ana waktu itu masih hafal 15 juz. Saya ketemu sama teman yang dia itu sebenarnya tidak terlalu dia itu senang sama Ana karena dia senang kalau saya baca Quran dia senang dengar katanya gitu. Dan dia hafiz 30 juz. Ana main-main ke kamarnya, dia bilang apa? Dia nasihatin, dia bilang begini. Antum berapa sekarang hafalan khi? Ya alhamdulillah 15 juz khi. Gitu. Masih muda dulu. Berapa 15? Kalau sekarang udah tua kan? Ya, 15 juz akhi gitu. Dia bilang apa? Sayang antum 15 juz.
Antum tuh kalau ngaji insya Allah loh, sayang kalau nggak hafal juga. Oh itu tuh, gitu. Dari sana itu apa? Saya berusaha itu setiap Ramadan, setiap Ramadan, setiap Ramadan. Ramadan itu paling tidak harus hafal berapa? 3 juz, 5 juz. Itu akhirnya alhamdulillah selesai berapa? 30. Nah begitu maksudnya. Jadi sayang gitu. Kamu itu orangnya cerdas. Kamu juga ada kendaraan. Kamu juga ada kemampuan. Sayang kalau kamu nggak pakai untuk apa? Untuk mempelajari agama Allah, dekat dengan agama Allah. Apalagi mungkin ya sayang gitu. Pengajian ada di mana-mana, tapi sayang kenapa kamu nggak datang? Padahal apa? Dekat kan gitu. Sayang. Nah jadi sifat-sifat seperti ini itu janganlah. Karena ini sifat siapa? Abu Jahal. Baik. Talahaf. Kasihan dia Abu Jahal itu. Ya. Bagaimana dia itu selalu ideal dalam mengejar dunia, tetapi apa? Tetapi dia itu selalu merasa cukup dalam perkara apa? Masalah akhirat. Jadi dia cukup dengan peninggalan nenek moyang. Akhi, saudara saya, belajar itu bukan tentang soal antum itu sudah mengetahui. Tetapi belajar itu bagaimana untuk terus mengupgrade diri. Jangan cukup dengan sesuatu yang sudah kita peroleh dulu. Baik, kan mengarang buana kemana main gitu kan, keluyuran. Ditanya ngaji yuk, anak udah ngaji dulu gitu. Jangan merasa cukup dengan sesuatu yang sudah lewat. Terus upgrade diri, terus belajar. Karena ilmu agama ini luas. Karena ilmu agama ini apa? Luas. Makanya ada satu hadis itu ya, orang yang belajar ilmu agama itu seperti apa? Allah berfirman, seperti keutamaan saya di atas makhluk saya. Allah itu apa? Tuhan. Makhluk itu apa? Hamba. Seperti itulah keutamaan orang yang belajar ilmu agama di atas manusia. Makanya rugi begitu loh. Ada rizki, ada uang, ada ini, justru antum pakai untuk yang enggak gitu. Kalau untuk ngejar ilmu umum, idealnya luar biasa. Biar bisa tembus di sini, daftar di sini, lulus di sini. Tapi kalau soal ilmu agama itu selalu merasa cukup dengan yang pernah dipelajari di SD, SMP, paling tidak itu apa? SMA. Setelahnya itu sibuk untuk yang lain. Terus belajar, upgrade diri. Enggak apa-apa misalkan ngambil jurusan umum, tapi jangan lupa belajar ilmu agama. Datang ke majelis, bahkan kalau bisa datang ke banyak sekarang ma'had tidak berbayar itu, belajar secara khusus, fokus bahasa Arab, nahwu, shorof, ada peningkatan gitu ya, bukan hanya sekedar menjadi pendengar, tetapi suatu saat bisa jadi apa? Pembicara. Enggak ada halangan, banyak teman-teman itu MSc tapi bisa baca kitab, misalkan apa? SPD tapi bisa baca kitab. Nah, tapi teman-teman, nah ini pelajaran juga bisa kita tarik dari sini, faedah atau berfaedah sekali. Kedua, ara'aita di situ bisa bermakna siapa? Kalau tadi Rasul, kalau sekarang Abu Jahal. Dan ini yang dipakai di terjemah kita, bahwa tak yang ada di situ Abu Jahal. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Jahal? Jika yang dilarang itu dia yang berada di atas petunjuk, dan itu tidak masalah. Jadi seolah-olah di sini Allah Ta'ala menempatkan dirinya yang maha tinggi ya, itu di tengah-tengah antara dua hamba. Jadi sesekali Allah mengajak berbicara siapa? Muhammad. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad terhadap orang yang melarang orang apa? Salat. Ara'aita alladhi ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana menurutmu Abu Jahal? Jika yang kamu larang itu dia yang berada di atas petunjuk. Masuk akal? Seperti itu. Jadi ini pendapat yang kedua, bahwa tak yang ada di situ maksudnya siapa? Abu Jahal. Ya, dan ini yang dipakai di terjemahan. Meskipun mungkin terlihat seperti tidak mengurut. Karena setelah ayatnya, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ara'aita di situ siapa maksudnya?
Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana menurutmu jika dia itu pendusta dan dia berpaling? Tak yang ada di situ siapa kira-kira? Muhammad. Abu Jahal. Bagaimana menurutmu ya Abu Jahal jika dia itu pendusta dan juga berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti tak di situ siapa? Rasul gitu. Bagaimana menurutmu wahai Rasul jika dia itu apa? Kadzdzab, mendusta, wa tawalla, dan berpaling. Jadi kalau misalkan tadi yang tak pertama Rasul, tak kedua Abu Jahal, tak ketiga jadi terkesan seperti apa? Jomplang. Makanya ada satu ulama mempertahankan susunan kalimatnya. Jadi tak pertama Muhammad, tak kedua Muhammad, tak ketiga Muhammad, supaya tidak jomplang. Jadi kalau mau mengatakan tak di situ adalah Rasulullah, berarti maksudnya tadi. Bagaimana menurut Muhammad jika Abu Jahal itu berada di atas petunjuk? Keren. Karena dia itu orang yang layak semestinya, karena dia orang cerdas, juga orang yang berpunya. Tapi sayang, dia itu ternyata lebih memilih apa? Kekufuran. Begitu caranya teman-teman. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bi at-taqwa. Baik. Bagaimana pendapatmu jika dia yang dilarang sholat itu berada di atas kebenaran atau petunjuk, atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi pembicaraan kita selanjutnya teman-teman, kalau kita perhatikan di ayat yang pertama, ara'aita yang pertama maksudnya, ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla. Yang dilarang itu dari berapa perkara? Dari apa? Dilarang dari salat. Tetapi ara'aita yang kedua itu disebutnya dua. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bi at-taqwa. Bagaimana menurutmu jika dia berada di atas petunjuk dan dia merintah kepada takwa? Pertama disebut satu, tetapi yang kedua disebut dua. Sebenarnya huda di situ maksudnya fi'il salatnya. Perbuatan Nabi itu, salat itu maksudnya apa? Huda. Makanya orang yang sering menjaga salat, dia akan terjaga di atas petunjuk. Dan orang yang sering menjaga salat atau memperhatikan salatnya, dia dekat dengan apa? Petunjuk. Karena huda itu juga bahasa disebut apa? Salat. Tetapi Allah tambahkan lagi apa? Takwa. Ya, nambahkan takwa. Nah, apa yang bisa kita ambil dari sini teman-teman? Pertama, yang bisa kita ambil dari ayat ini ya. Satu, anna alladhi syaqqa ala Abi Jahlin min af'alir Rasul alaihi wassalatu wassalam huwa hadhanil amrani as-salatu wad du'a. Jadi yang membuat sesak dada Abu Jahal kebenciannya kepada Rasulullah itu pada dua perkara, yaitu sholat dan apa? Doa. Berarti sholat itu petunjuk, takwa itu apa? Doa. Makanya orang yang sering berdoa, dia dekat dengan nilai-nilai apa? Ketakwaan. Itu maknanya. Nah, meskipun pertama disebut sholat, tetapi yang kedua disebut petunjuk dan takwa. Jadi petunjuk di situ maksudnya sholat, takwa di situ maksudnya apa? Doa. Yang membuat Abu Jahal itu gedek amit-amit itu ketika melihat Rasul sholat dan ketika melihat Rasul apa? Berdoa. Karena dengan dua perbuatan itu seperti dia ditampar dari kemuliaan-kemuliaan Hubal dan Lata. Dia bersujud kepada Allah dan dia berdoa kepada siapa? Allah. Karena itu yang merupakan menjadi ciri utama perbuatan mereka, sujud di depan berhala dan meminta sama apa? Berhala. Faham sampai di sini? Tayyib. Kemudian kedua, anna nabiyya alaihi wassalatu wassalamu kana la yujadu illa fi ahad amrayn. Bahwa nabi kita itu tidak ada kecuali di antara dua perkara. Beliau tidak disibukkan ya kecuali dengan dua perkara. Imma fi islahi nafsihi, satu, menyibukkan memperbaiki dirinya dengan apa? Dengan melakukan sholat.
Jadi kesibukan Rasulullah itu salat. Jadi itu untuk apa? Untuk memperbenah diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Au fi islahi ghairihi. Atau kedua, sibuk untuk apa? Memperbaiki orang lain. Berarti apa? Dakwah. Berarti perbaikan fokus ibadah, fokus dakwah. Fokus ibadah, fokus dakwah. Fokus ibadah, fokus dakwah. Itu huda, perbaikan dirinya. Taqwa, memperbaiki siapa? Orang lain. Makanya amalan-amalan yang banyak bersentuhan dengan orang lain itu dekat dengan nilai-nilai apa? Ketakwaan. Seperti dakwah, mengajarkan orang, seperti menolong orang, sedekah, seperti membantu orang, infak, seperti menolong orang, menyembuhkannya, seperti menolong orang apa? Membayarkan dia hutang, seperti menolong orang, ngasih dia pinjaman. Itu apa? Dekat dengan nilai-nilai ketakwaan. Paham sampai di sini? Jadi kalau pendapat yang pertama, huda yang di situ apa? Salat. Takwa di situ apa? Doa. Pendapat yang kedua, huda di situ apa? Perbaikan diri. Kemudian takwa di situ apa? Ya, punya apa? Punya empati sama orang lain. Kemudian terakhir yang ketiga, annahu alaihi salamu kana fi salatihi 'alal huda wa amiran bittaqwa. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau menjaga diri di atas salatnya, di atas petunjuk, dan beliau memerintah kepada apa? Ketakwaan. Memerintah kepada ketakwaan. Lianna kulla man ra'ahu wa huwa fi sholati kana yariqu qalbuhu fayamilu ila al-iman. Fakana fi'lu sholati da'watun bilisanil fi'li wa huwa aqwa min ad-da'wati bilisani al-qaul. Kemudian ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu beliau menyibukkan diri dengan apa? Salat, dan salat itu sebagai ajang atau sebagai cara untuk merintah orang untuk apa? Melakukan ketakwaan. Kenapa? Karena setiap orang melihat Rasulullah salat, itu orang jadi tenang. Jadi kata satu ulama, kita bisa menarik kesimpulan bahwa salat itu adalah cara dakwah yang paling ampuh. Dakwatun bil hal. Dakwah dengan praktek itu lebih ampuh dari dakwah dengan apa? Al-qaul. Ya, kalau kita mau katakan takwa di situ tadi apa? Dakwah, ya kan? Berarti dakwahnya Nabi itu tidak disebut dengan lisan kan di situ, tetapi dengan apa? Salat. Ternyata salatnya Rasulullah itu bisa mengandung dua perkara. Perbaikan diri, dan juga dengan cara seperti itulah beliau berdakwah kepada orang lain. Artinya bahwa dakwah dengan praktek itu lebih unggul daripada hanya sekedar kata-kata. Itulah makanya contohkan yang baik-baik kepada orang. Terutama antum sebagai seorang ayah. Contohkan yang baik-baik kepada siapa? Keluarga. Berarti dengan sendirinya kita sudah apa? Berdakwah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nanti kita lanjut lagi bicarakan ayat ini. Ara'aita alladzi yanha 'abdan idza shalla, ara'aita in kana 'alal huda aw amara bi at-taqwa, ara'aita in kazzaba wa tawalla. Nanti kita lanjut. Yang hadir semoga selalu sehat dan afiat. Kita bisa ketemu di pelajaran berikutnya. Wallahu waliyun zalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.